Sampai kapan saya harus nunggu di sini? Lama banget lagi dokternya. Ya sampai kapan sih kita nunggu? Lama banget dari dokternya. Udah gak sabar gue pengen ngeliat ke Ares. Kok dokternya lama banget sih? Gue udah panik banget. Aku harus kenapa-napa. Ares baik-baik aja nggak ya? Aduh, sampai kapan sih kita nunggu di sini? Udah pegel nih gue kaki. Mana tempat duduk rame banget lagi. Pasien atas nama Antares. Dok. Guys, dokternya udah datang. Iya, dokternya udah ada tuh. Keluarga atas nama pasien Antares. Saya bapaknya. Gimana dok keadaan anak saya? Dia nggak apa-apa kan? Gak sampai amnesia kan dia? Saya masih bisa bawa dia balik kan? Oke, baik pak. Pasien atas nama Antares sudah siuman dan tidak apa-apa. Lukanya juga tidak terlalu serius. Oh, gak apa-apa lah kalau cuma kayak gitu mah. Dia juga gak meninggal. Makasih ya dok. Apa kita udah bisa lihat Ares dok? Kalau gitu terima kasih dok. Kok papa gue se-excited itu dengar kabar Ares gak apa-apa? Kenapa ya? Kayak ada sesuatu. Tuh gue gak mau pusing mikirin itu. Ares. Kalian siapa? Kok main masuk ke kamar aku gitu aja? Ares, kamu udah gak apa-apa kan? Kalau udah gak apa-apa, ayo kita pulang. Kita udah gak punya banyak waktu. Kita harus cepet pulang. Gak usah buang-buang waktu deh. Udah gak apa-apa kan? Bram, apa begitu cara kamu ngomong sama Ares? Kamu gak lihat kondisi dia lagi kayak gini? Dia lagi sakit, bisa-bisanya kamu ngajak dia pulang. Emangnya kenapa kalau saya ngajak Ares pulang, ha? Lagian dia juga gak kenapa-napa kan? Cuman kejedot doang. Dia juga gak amnesia. Gak kenapa-napa, cuma berdarah dikit doang, gitu doang lebay. Itu yang namanya cowok, masa gitu doang lebay. Saya tahu dia anak kamu. Itu bukan seperti itu caranya ngajak dia pulang. Dia baru aja terbentur loh. Kamu gak lihat tadi dia berdarah kayak gimana? Seharusnya kamu kasihan dong sebagai seorang ayah. Ini kamu malah ngajak dia balik di saat dia lagi sakit kayak gini. Itu yang namanya ayah, ha? Kamu gak sosok ngasih tahu yang benar ke saya deh. Saya udah benar kok jaga anak-anak saya. Memangnya kamu udah benar jaga anak kamu sendiri? Kamu sendiri aja bisa tuh ngelantarin anak sendiri. Kamu nggak tahu kan di mana anak kandung kamu sendiri ya? Sebisanya kamu ngasih tahu saya sementara kamu kayak gitu. Lanceng ya kamu bilang kayak gitu. Saya ini bukan kamu ya yang menelantarkan anaknya begitu aja. Sebisanya kamu ngomong kayak gitu ke saya. Kok kalian berantem sih? Emangnya ada masalah apa sih? Sampai teriak-teriak kayak gitu. Namanya nggak bisa ngomong pelan. Ikut sama saya mau bicara sama kamu. Kita pergi dulu ya Ares. Kamu nanti dijaga sama teman-teman kamu. Lain lagi sih. Terus aja kamu ngajak saya ngobrol. Ujung-ujungnya juga nggak akan dapat apa-apa saya. Sebentar ya, Es. Oh, gitu ya. Ya udah, hati-hati Om keluarnya.
Sebenarnya kita mau ngapain sih ya? Mau kemana ha? Asik sekali ya kamu. Tinggal ikut saja, apa susahnya? Ya, terserah kamu lah. Om Damian sama Om Bram udah keluar tuh. Anak-anak, kalian jaga dulu Ares ya. Om mau bicara dulu sama Pak Bram. Oh iya Om. Kita pasti dijagain Ares kok. Baik Om. Ya Om. Emangnya Papa mau kemana? Kok Papa mau ngobrol sama Om Bram? Ada sesuatu emangnya? Ayo. Nanya kok malah main pergi gitu aja sih. Tuh ah. Yaudah yuk guys, kita masuk yuk. Kita jagain Ares. Ayo guys. Haris, lu baik-baik aja kan? Gak ada luka lecet atau luka parah kan? Muka lu baik-baik aja kan? Muka lu masih tetap ganteng kan? Gak ada bopeng, gak ada rusak, gak ada penyok tuh. Gimana? Ampun guys, lu baru juga Ares siuman udah langsung ditanya begitu. Kasihan dia harus mikir. Mana sih lu? Ya ampun guys, kamu se-excited itu sampai nanyanya sebanyak itu. Kasihan Ares harus ngejawabin semua pertanyaan kamu yang banyak itu. Satu-satu kalau nanya. Lo gak bisa ngomong pelan ya? Satu-satu kayak ngomongnya. Pusing nih gue ngedenger semua pertanyaan lo. Gimana Res? Gue gak apa-apa kok guys, santai aja. Cuman sakit di bagian kepala aja sih, mungkin karena kebentur keras. Syukurlah kalau lo gak apa-apa. Gue bener-bener udah panik banget. Tadi lu berdarah banget sih, jadinya gue panik deh. Tapi setelah ngedenger lo gak apa-apa, gue juga agak tenang. Lega gue. Oh ya Res, gimana keadaan lo? Baik-baik aja kan? Kepala lo nggak dijahit atau gimana gitu? Atau malah dijahit? Soalnya tadi 2 jam kita nunggunya, agak lama. Aman kok Van, gue gak sampai dijahit. Lagian cuman kebentur kan, cuman robek dikit aja, tapi nggak harus dijahit kok tadi kata dokternya. Cuman diolesin obat sama obat anti nyerinya. Jadi gue nggak dijahit lah. Oh ya Res, lo tau nggak? Ada yang panik tahu sama lo. Dia sampai nangis-nangis karena khawatir takut lo kenapa-napa. Lo tau nggak siapa orangnya? Inisialnya sih Kirana. Apaan sih? Siapa juga yang tadi nangis-nangis? Gak ada tuh yang nangis-nangis. Lagian aku panik sama Ares juga panik biasa aja tuh, gak sampai nangis-nangis. Emang kamu lihat sendiri? Wah, bohong banget sih lo Kir. Bilang aja kalau lo suka sama Ares. Belinya sampai panggil situ tuh. Padahal Ares cuman kejedot doang. Pun juga lukanya gak terlalu parah. Tapi lo sampai nangis-nangis. Enggak, siapa juga yang nangisin Ares, biar banget. Udah. Jangan kayak gitu. Jadi lo khawatir sama gue Kir? Oh ya, si Adit mana? Kok dia gak kelihatan batang hidungnya? Pada gak ikut? Kok pada diam sih? Gue kan nanyain si Adit, gak ada yang mau jawab. Gak ikut ya Adit? Gak ikut? Maksudnya? Dia gak ngeliat gue gitu? Kalau lo mau tahu si Adit di mana, tanyain aja sama Bagas. Dia tahu tuh si Adit di mana. Lo apain si Adit gas? Sampai dia gak kesini. Ra, pacar lo mana? Udah putus ya? Apaan sih lo Res? Sayang banget ya kapal Ditra harus karam. Padahal kapalnya lucu loh. Kenapa sih lo harus putus, Ra? Padahal kalau kalian masih jadian, gak apa-apa banget sih. Gue harus ngeliat kebucinan kalian. Daripada kalian harus kayak gini, berantem-berantem kayak gini, gak seru. Maksudnya, kalian pengen gue balikan sama Adit gitu? Iya sih, kalau bisa sih kita pengen kalian balikan lagi. Tapi ya itu tergantung kalian mau balikan atau enggak. Ya Lora, gue juga ngeliat si Adit tuh kayaknya tulus banget ya sama lo. Apalagi setiap kali gue ngeliat lo bucin sama dia tuh bener-bener effort banget buat lo. Pas gue denger lo putus sama dia, gue juga agak kecewa.
Tapi ya gimana, itu juga udah jadi keputusan kalian berdua. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue cuma bisa ngeliat alurnya aja. Gue kan dari dulu nggak pernah punya perasaan apa-apa sama Adit. Ya gue nerima dia karena gue kasihan aja sama dia. Dari dulu dia ngejar-ngejar gue. Wah, parah loh. Ternyata selama ini lo gak ada perasaan apa-apa sama si Adit. Kalau si Adit denger bisa kecewa deh sama lo. Bisa-bisanya lo kayak gitu. Kecewa. Kenapa harus kecewa? Kan si Adit ngejar-ngejar gue karena gue cantik doang kan. Lo aja deh Van yang ceritain. Gue males banget sumpah dah kalau urusan percintaan mereka. Apalagi ceweknya gak pengertian gitu. Lo aja yang ngomong. Gue males ngomongnya. Lo kan tahu kalau gue Rit ngomong. Kalau gue ngomong panjang lebar, ganti nama gue jangan Revan. Lo Van. Maksudnya ada apa sih? Kalian nyembunyiin sesuatu dari gue ya? Jadi gini ya Ra, asal lo tau aja ya, sebenarnya si Adi tuh suka sama lo bukan karena tampang lo yang cantik, bukan karena badan lo yang sempok atau badan lo yang kayak gitar Spanyol ya. Si Adi tuh suka sama lo tuh tulus dari hati, paham hati? Ha? Nah, dia tuh nggak ada mencintai lo karena kagum, karena lo anak motor atau apa ya. Emang si Aditnya aja yang bego suka sama lo. Tapi kalau lo tahu seberapa perjuangannya sama lo sih, lo bakal nyesel sih menurut gue. Kalian bercanda ya sama gue? Gak mungkin lah Adit suka sama gue karena dia suka beneran sama gue. Palingan juga karena gue cantik atau karena gue jago naik motor gitu. Seperti yang kalian tahu kan, kalau gue jago sama motor, pasti dia terkagum sama gue lah. Cuman mengagumin doang. Gak mungkin lah kalau dia tulus dari hati. Gimana ya, mungkin udah buta kali matanya si Adit sampai dia ngerelain semua itu. Dan perlu tahu cuman gue, Bagas, sama Repan, termasuk orang tuanya mungkin. Tapi ya orang tuanya gitu, nggak terlalu peduli sama si Adit. Tapi di sini masih ada gue sih, sahabat terbaiknya Adit. Karena Bagas, ya seperti yang lo tau lah si Bagas kayak gimana, nggak penting. Ya makanya sih gue berharap kalian bisa jadian lagi. Kalau bisa nih ya, bisa kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Yang dibilang Aris tuh bener nggak ya? Apa iya Adit ngerelain banyak hal buat gue? Asal lo tau ya, perjuangan si Adit itu bukan cuma sekedar menyukai lo doang, tapi banyak banget perjuangannya. Dia ngerelain sekolah dia ngerelain cita-cita dia ngerelain impian dia. Lo tau nggak? Dulu Adit tuh sebenarnya nggak mau sekolah di SMA di Gana Satria, tapi dia tuh pengennya di luar negeri. Tapi karena dia suka sama lo, dia ngerelain itu. Akhirnya si Nahila yang pergi. Terus dia juga ngerelain impiannya buat jadi artis penyanyi dangdut. Ya, itu juga demi lo. Lo tau ya cita-cita ya si Adit itu pengen jadi penyanyi dangdut yang terkenal. Makanya tuh setiap hari dia nyanyi dangdut mulu, karena dia pengen jadi penyanyi dangdut. Tapi karena dia suka sama lo, akhirnya dia menetap di sini dan ngerelain semua impiannya. Yang kalian ngomongin ini beneran kan? Kalian gak bohong sama gue kan? Please, jawab jujur. Gue gak nerima pembohongan apapun dari kalian. Sekarang gue merasa bingung. Kalian beneran jujur kan sama apa yang kalian omongin ini? Salah tau Ra, pengorbanan si Adit itu bener-bener bikin gue salut tau gak? Gue pikir setelah Adit diterima sama lo, kehidupannya bisa jauh lebih bahagia, dan rasa sakit selama ini yang dia pendam bisa terbayarkan dengan adanya lo. Gue gak bisa kayak gini. Anjing memang. Awas aja lo Gas,
gue gak akan ngebiarin lo ngejelek-jelekin gue kayak gitu. Berani-beraninya lo marahin gue di depan teman-teman semua ya. Duh, gue lagi banyak masalah juga lagi. Udah karena mama papa nyuruh gue buat ngejagain si Naila terus. Udah gitu gue juga udah putus lagi sama Tiara. Bikin kesel aja sih. Semua orang gak ada yang ngertiin perasaan gue. Masa iya gue harus ngertiin mereka? Sekarang gue harus pulang kemana guys? Gue gak ada lagi rumah. Walaupun gue nyamperin opa gue di luar negeri juga gue gak punya biaya buat datang ke sana. Malam ini gue gak tahu gue harus pulang kemana guys. Kalau lo bilang gue gak sedih karena Ares terluka, lo salah guys. Gue justru malah jauh lebih sedih karena sahabat terbaik gue kenapa-napa, tapi gue gak bisa ngapa-ngapain. Maafin gue ya Res, gue gak bisa ada di sisi lo di saat lo kayak gini. Apa yang dibilang Bagas tuh bener kok. Gue emang teman yang gak tahu diri, teman yang gak bisa mikirin perasaan sahabatnya yang lain. Gue adalah orang yang paling egois di pertemanan kita. Gue minta maaf ya Res. Oh iya, kita kan dari tadi belum ada makan ya. Pantesan dari tadi perut gue keroncongan. Gue pikir belum diisiin apa gitu, ternyata kita belum makan. Yaudah lu guys, kalau gitu kita cari kantin dulu yuk. Gue lapar nih. Oh iya ya, dari tadi kita sibuk khawatir sama Ares sampai lupa makan. Ini gak ada yang lapar atau gimana gitu? Ayo kita ke kantin. Lapar banget ya gue. Cacing-cacing di perut gue udah mulai merontak-rontak. Kita belum sempat makan guys. Tadi kan kita panik. Apalagi gue belum makan sama sekali. Tadi pas istirahat makan gue gak makan, gue ngilang. Jadi gue sekarang kerasa banget laparnya. Ayo kita cari makanan dulu. Ayo, gue duluan ya, bye. Kalian ngawatirin gue sampai lupa makan. Parah sih. Kenapa sampai segitunya coba? Lu sana makan daripada nanti kalian meninggal. Gue yang kena lagi dimarahin sama nyokap bokap kalian. Sana makan. Ayo guys. Udah buruan, biarin aja si Kirana sama si Ares. Maling juga mereka lagi mau pengen kangen-kangenan kali. Ayo sayang. Kok lo gak ikut makan sih Kir? Lo gak lapar? Karena gue gak terlalu lapar juga sih. Soalnya tadi gue di tempat kemah nyemil pas udah makan. Jadi agak kenyang. Lo mau ngomong apa sama gue? Sampai lo ninggalin makan bareng temen lo. Ada sesuatu yang penting. Aku mau ngomong sama kamu Res, soal yang waktu itu aku nolak kamu. Ingat gak? Oh, soal yang itu. Tapi kan lo udah nolak gue Kir. Ngapain masih dibahas? Ada sesuatu. Aku mau minta maaf Res karena udah nolak kamu. Sebenarnya yang tadi aku bilang itu gak benar. Aku sebenarnya diizinin kok pacaran sama mama maksudnya sama ayah sama bunda. Aku terpaksa bohong kayak gitu karena aku tadi grogi. Tiba-tiba kamu datang nembak aku. Maafin aku ya Res. Jadi lo nolak gue karena grogi, bukan karena alasan yang lo bilang tadi itu, yang gak diizinin sama ayah bunda lo itu. Ya gimana ya, aku juga tadi udah percaya banget lagi. Betul-betul lo bohong sama gue. Aku boleh nanya sama kamu? Nanya apaan? Yang tadi kamu nembak aku itu serius? Kamu beneran suka sama aku Res? Oh, soal itu gue emang suka sama lo dari dulu, bahkan kita kan tetanggaan nih ya. Gimana ya, gue suka lo karena kita sering ketemu aja, dan sebenarnya udah lama juga sih, dan gue juga nggak tahu perasaan itu datang dari mana, dari kapan. Perasaan selama ini kita selalu berantem terus deh. Kamu bisa suka sama aku sih Res? Kamu suka karena apa? Gue tahu kita sering berantem kayak Tom and Jerry, tapi kayaknya gue juga suka sama lo semenjak kita sering berantem deh Kir. Ya, lo tau kan artinya cinta monyet dan benci jadi cinta. Ya mungkin keadaan gue kayak gitu kali.
Emangnya kenapa lo nanya-nanya kayak begitu? Hah? Enggak, aku cuma nanya. Tapi aku juga mau bilang, sebenarnya aku juga suka sama kamu. Udah lama dan udah selama ini aku pendam juga. Ternyata lo suka juga sama gue. Kok bisa? Iya, aku juga suka sama kamu. Tahu gitu mah mending gue tembak lo dari dulu aja kalau ternyata lo suka juga sama gue. Ares, kamu mau nggak jadi pacar aku? Jadi lo nembak gue nih? Iya, aku nembak kamu. Jadi gimana? Kamu mau nggak sama aku? Maksudnya jadi pacar aku? Gimana ya? Terima nggak ya? Lo kan udah nolak gue. Kalau gue terima, yaudah, lo jadi pacar gue. Seriusan, kamu mau jadi pacar aku? Iya, lo jadi pacar gue. Mau kan lo jadi pacar gue? Ya mau dong. Nah, gitu dong. Iya. Aku suka dia, tapi ku tak tahu untuk bilang kepadanya jika aku suka jatuh cinta kepadanya. Ya cinta yang pertama, dia yang bisa membuat aku merasa deg-degan, berdebar di dada tiap saat mengingatnya. Bulan tolong katakan, bintang bantu bisikan kepada dirinya kalau aku mau jadi kekasihnya. Oh, aku yakin diriku nanti pasti membuat. Oh ya, Kir, soal hubungan kita rahasiain dulu dari teman-teman kita ya. Loh, kenapa kita harus sembunyiin dulu dari teman-teman kita? Emang kamu nggak mau ya dipublish supaya teman-teman kita pada tahu? Gak apa-apa sih kita sembunyiin dulu. Soalnya kan teman-teman kita itu hebohnya minta ampun. Kalau misalkan mereka tahu kita udah jadian, ntar masalahnya jadi tambah runyam, ya kan? Apalagi mereka hebohnya udah kayak orang stres. Gak apa-apa kan? Gak sih, mereka kan memang suka heboh ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting sekarang aku sama kamu udah jadian. Cie, senyum. Ada apa nih? Biasanya kalau misalkan dua pasangan lagi senyum-senyum kayak gini tuh ada apa-apa sih? Ada apa ya? Ada apa nih? Kok kalian senyum-senyum gitu? Kayak ada sesuatu. Lu kenapa, Kir? Kok pipi lo merah terus lo senyum-senyum saling gitu? Ada sesuatu ya? Enggak. Kemana sih Naya? Naya! Naya! Kulan ki, badai naon? Ayo orang ke kebon cu. Ya, terus musim kekebonan.
Bisi kaburu garing tanehna. Ayo, ajakan yang Ucup. Oh, sambungan atuh hari kitu mah Aki. Nyantos Neng bade nyanak lah bakulna sareng magaron heula si Ucup atunya. Ya sok atuh hari kitu mah. Mari Ki. Aduh, kamana teh budak teh nya di tangan kita tadi tuh kapanggih. Beuting keur main kalecinya. Ucup, di mana sih Ucup? Sakedap teh. Buru atuh, lila. Naon teh? Ari kamu teh dari mana aja Ucup? Teteh cariin dari tadi nggak ketemu. Habis main teh. Ih, kamu mah main terus kebiasaan. Ayo orang ke kebon, si Aki udah nyuruh. Nanti kalau kita nggak ke kebon, Aki marah loh. Ayo. Hah, ke kebun? Alim apa nak? Ari kamu Ucup ngaranna ge ka kebon nya panas. Pira aku di kebon aya AC, ari kamu teh kumaha? Lamun hayang teh Isma nya enggeus itu ka kota ka mall, ari kamu teh. Gitu. Ayo orang ke kebon bisi ngambek geura si Aki. Nya tuhnya, tapi Ucup siap-siap heulanya teh. Nyanta satu burukeun, siap-siapna bisa ditinggalkeun geura. Geus malami siap-siap teh. Ampun boga adi hiji oge nya. Daripada gue kesel mending gue balik lagi ke tempat kemah. Bentar deh, kok kayak ada suara hewan ya? Suara apa ya? Anjir, ada babi. Aduh, babi yang ngejar gue lagi. Tolong, siapa pun tolong. Nama pasti lami-lami teuing, besi katinggalan kareta. Ari incu kan abah teh tos sepuh. Iya oge mapah tos nyareuri sebenarnya mah. Jog we incu bari ti payun manjung jeung si teteh jung. Nyantos atuh Ucup jeung teteh bade ti payun. Ya jug. Teteh hayu. Hayu ka mana ari kamu Ucup? Urang ke payun. Saur si abah ge soalna ke payun. Ari kamu Ucup, pira aku bade ninggalkeun Aki, karunya atuh Aki tos sepuh, pira aku bade ditinggalkeun. Dari piwarang. Nyentos satu, ayo urang ke payun teh. Nah. Dan satu lagi, abdi sareng si Ucup di payun ya. Mari. Ucup, kamu dengar lagu itu di mana? Teteh baru dengar deh. Dari teman aku. Lah, bukannya teman kamu gak ada yang punya HP ya? Ada teh teman baru aku. Dia punya HP gede banget. Suaranya pun jernih. Oh gitu ya. Dia dari kota ya? Iya, teh. Teh, kapan ya aku punya HP? Cup, bisa gak sih kamu gak usah terlalu banyak berharap kayak gitu? Kita gak akan pernah punya HP, tau gak? Orang bapak sama ibu aja udah lupa sama kita. Udahlah, lupain harapan kamu itu. Kita gak akan pernah bisa punya HP. Orang teteh tanya sama Aki aja gak ada jawaban. Udahlah, lupain aja. Tapi Ucup pengen punya HP. Teteh tahu, teteh juga pengen punya HP. Tapi kita harus sadar diri sama keadaan kita sekarang. Yaudahlah, ayo lanjut jalan. Tolong. Hah? Oh. Ayo gue pusing. Aduh.
Cup, maafin Teteh ya karena nggak bisa ngabulin keinginan kamu. Teteh tahu kamu pengen banget punya HP. Teteh bingung Cup gimana cara ngejaga dan ngebahagiain kamu Cup. Sementara kita nggak punya orang tua, ibu udah nggak ada, dan bapak kita nggak tahu dia di mana. Maafin Teteh ya Cup karena nggak bisa jadi Teteh yang baik buat kamu. Teteh. Mau apaan sih, Cup? Ucup pengen pipis. Ya ampun, Cup. Di sini mana ada toilet. Tapi Ucup pengen pipis, kebelet. Tapi di mana, Cup? Mau pipis di bawah pohon aja? Tuh mau di pohon besar yang itu. Tapi kan bahaya, Cup, kalau kita pipis sembarangan. Tapi kamu beneran pengen pipis kan? Iya, Yaudah sana, cepetan, jangan lama-lama. Nanti Aki marah lagi. Cepet. iya. Cup, kebiasaan. Di sini aja. Apaan tuh? Aku samperin deh. Itu apa? Kok kayak manusia? Ngapain tiduran di situ? Teteh! Ngapain sih manggil-manggil saya? Apa dia kenapa-napa ya? Udah deh. Teteh! Ayo naon, Ucup, kamu teh meni teriak-teriak gitu. Gak tahu ini di hutan? Itu sudah manusia teh. Mana? Eta. Heunya, jeung manusia, tapi naon make sari di dinya. Leuing mah tuh teh. Urang tinggal yuk. Yuk. Ayo. Cup. Beneran manusia ternyata. Iya teh. Apa jangan-jangan dia udah meninggal ya? Gak tahu teh. Terus kita harus gimana dong? Kita bawa aja yuk. Bawa pakai apa? Memangnya keangkat? Kamu kan masih kecil, Cup. Gak tahu. Apa kita panggil si Aki ya? Tapi nanti Aki jatuh dong manggul dia. Canda. Udah yuk kita bawa. Sekuat kita aja. Yuk. Ya, yuk. Aduh, berat ya, Cup. Ya. Kalian tuh lagi ngapain? Siapa itu yang kalian bawa? Aki. Ki, ini kita nemuin orang pingsan. Iya, Ki. Ini ada orang pingsan tadi, makanya kita bawa ke saung ini. Gak apa-apa kan, Ki? Pingsan? Ya udah, kalian deh bawa aja ke pondok sebelah sana, biar dia bisa istirahat. Terus kamu juga Naya, jaga dia ya. Kamu kompres ke apa ke, bersihin badan dia. Ya, sana. Ya udah ada Ki, kita bawa dulu ya. Yuk. Berat banget ya teh. Kerasa banget sampai pinggang-pinggang. Rasanya kayak mau patah gini. Iya teh. Tapi kelihatannya dia kayak orang kota deh. Iya kayaknya. Apa dia orang kota ya? Bisa jadi. Terus pakaiannya bagus. Kayaknya dia anak kota ya deh. Iya. Apa kita manfaatin ya? Jangan deh. Kenapa? Kan lumayan. Barang-barang dia bisa kita jual. Ya jangan kak, pamali. Ya udah deh. Teteh hari ini ngikutin kamu. Tapi dia ngeribetin. Masa Teteh harus ngejaga dia? Bawa apa dong teh? Sekalian duduk santai. Kamu enak bisa kabur main. Teteh kan diem di rumah. Aki pasti ke hutan buat nyari sayuran sama buahan. Gimana sih? Ya juga sih teh. Tapi teteh urus sendiri aja. Gak mau kalau Teteh yang harus ngurus dia sendirian. Apa teh bisa teteh manfaatin. Manfaatin gimana maksud kamu? Kalau dulu uangnya, siapa tahu jadi kakak ipar aku. Kamu ini ada-ada aja. Lagian kita yang kampungan ini emang setara sama dia. Enggak sih.
Adik kamu bagus juga sih. Dia juga lumayan ganteng. Udah, ayo cepet lah. Ya. Ya, nambah lagi pekerjaan saya satu lagi. Teh, ai itu si Anerek dikumakeun. Mau teteh urus aja deh. Kasihan juga, dia juga tadi berdarah kan. Terus ada ku teteh ucuk mah aim ah. Ucup. Kebiasaan, selalu aja ninggalin pekerjaan buat tetehnya. Lagian, ini orang ngapain sih pakai tiduran di hutan? Mana bangun-bangun lagi. Udah deh, aku bersihin dulu deh darahnya. Ini teh apa ya? Kayaknya ini HP deh. Nyala nggak ya? Bagus pisan. Tinggal disentuh aja udah langsung nyala. Tapi ini teh foto cewek. Apa jangan-jangan ini teh saudaranya gitu? Kok bisa dibuka ya? Kayaknya teh ini teh di paspor deh. Tapi gimana cara bukanya ya? Siapa tahu di sini bisa ada jalan keluar supaya aku bisa nemuin si AA ini sama keluarganya. Gimana ya? Oh iya, orang-orang biasanya pakai sidik jari. Coba deh. Akhirnya bisa dibuka juga. Terima kasih ya Allah. Aku coba log panggilan terakhirnya. Nah, ada nih. Tapi kebanyakan atas nama Tiara. Apa jangan-jangan itu orang tuanya ya? Coba deh. Kok nggak diangkat ya? Lagi deh. Kok nggak diangkat-angkat ya? Coba deh. Aduh, gak diangkat-angkat terus. Padahal udah 10 kali aku nelfon dia. Udah deh, aku coba lagi nanti sore. Siapa tahu dia angkat. Akhirnya udah selesai nyuci, udah selesai, terus cuci piring juga selesai, berkebun juga udah selesai, mandiin si Ucup juga udah selesai. Sekarang ngapain ya? Oh iya, aku tadi mau nelfon siapa ya tadi? Nih, ini HP-nya. Untung aja aku ngantongin HP si cowok tadi. Aduh, aku nggak tahu namanya lagi ah. Mana ya namanya? Oh iya, kan pakai paspor. Aduh. Ya udah deh, aku samperin lagi deh, Bang. Susah banget sih, jadi harus nyamperin dia kan. Capek banget. Udah, ini gue istirahat dulu di luar daripada di dalam. Pada bucin semua. Aduh, kok tiba-tiba gue kepikiran Adit ya? Dia di mana sekarang? Coba deh gue telepon. Si Adit tuh teleponnya sampai 10 kali. Kok gue gak denger ya? Gue pantes, gue silent ternyata. Telepon lagi nih. Halo? Halo kak? Ini aku Naya. Ah? Naya? Si Adit udah punya pacar baru atau gimana sih? Cepet banget. Bukannya dia suka sama gue. Halo? Lu tadi siapa?
Ini aku Naya. Ini teh benar atas nama Tiara? Iya, nama gue Tiara. Ada apa ya? Kok lo relevan pakai nomor cowok gue sih? Itu lo pakai HP cowok gue ya? Lo lagi ngapain sama cowok gue ya? Oh, jadi dari HP pacar kamu. Jadi gini teh, aku teh mau bilang kalau pacar teh itu tadi aku temuin dengan kondisi berdarah. Kok mati? Halo. Aduh. Itu. Anjir, HP gue lowbat. Nah. Loh, kok mati sih? Halo. Ya, mati dari sononya. Gih. Aduh. Terus dia ngomong apa ya? Kok dia ngomong kayak berdarah gitu? Siapa yang berdarah? Udah deh, nanti aku telepon lagi.